Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil mustasyidil muallif rahimallahu ta'ala wa adama naf'amihi wa bi barakati ulumihi wa bi kufid darin amin. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi untuk kita semua. Semoga Allah pelihara kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, dan jemaah yang kurang sehat semoga Allah angkat penyakitnya. Apapun bentuk penyakit Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi untuk pengarang kita Syekh Ja'far Al-Barjati. Insyaallah diberkati walaupun satu perbed ya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya, karena ini akan menceritakan tentang riwayat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah mushola Baitul Zakin yang dirahmati Allah, khusus Pak RT, para jamaah sekalian, Pak Haji dan yang lainnya. Alhamdulillah di saat yang tenang, sejuk, nyaman, rasanya indah sekali duduk dengan hati khusyuk dalam rangka menghadiri taklim. Mudah-mudahan kita juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai permintaan ketua DKM itu, biar baca berjanji. Tahu bacanya gimana? Apa kita baca muter, apa diartikan satu persatu? Kepengennya mungkin baca kali gitu ya. Ya, kalau terjemahkan ada artinya udah. Jadi gini mungkin. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Jadi kalau berjanji. Nah, kalau simtu duror atau yang lainnya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Terus wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. Dan seterusnya. Nah sekarang yang bisa baca siapa? Pak Usman sebagai ketua DKM, Pak Nasrullah, Pak Jatika, dan yang lainnya. Insya Allah bisa Pak Umar, Pak Bang Abdul Gani, sebutnya semua. Iya, Pak Anton, Bang Mawi, siapa lagi? Bang Aris. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Jadi al-jannatu kalau kita tidak diartikan utawi surga, wa na'imuha dan nikmatnya surga. Iku sa'dun. Kalau Jawa gitu. Masa kita di sini lagi pakai Jawa. Nasi orang Padang. Sana muda, maaf. Jadi al-jannatu wa na'imuha sa'dun. Surga dan kenikmatannya adalah merupakan suatu kebahagiaan. Surga dan kenikmatannya adalah suatu kebahagiaan untuk siapa? Liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Bagi orang yang memohon rahmat dan kesejahteraan serta berkah atasnya. Tuh kalau kita mau diartikan bahwa kita selama ini baca al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi wa ala alihi. Ternyata artinya bahwa surga dan kenikmatannya itu kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan mohon rahmat dan kesejahteraan serta berkah atasnya. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi mudah-mudahan walaupun kita hanya satu bed isinya artinya oh begitu toh ternyata. Jadi kebahagiaan surga dan kenikmatan itu untuk bagi orang-orang yang mengharapkan. Berarti kalau orang yang tidak mengharapkan tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik nikmat surga atau surganya. Terus karena di sini diawali Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang khusus bagi orang yang beriman. Dan kalau diterjemahin lebih luas lagi, Maha Pengasih tanpa pilih kasih di dunia. Iya, siapa aja Allah kasih. Minta kaya Allah kasih, minta jadi pangkat Allah kasih, semuanya minta Allah kasih. Baik yang Islam atau yang non-Islam semuanya Allah kasih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, siapa aja udah Pak Hakim, Pak Haji, semua dikasih rezeki oleh Allah. Berbeda-beda rezekinya, walaupun sama nasabnya, cuma nasibnya yang beda. Iya, beda nasabnya, beda nasibnya gitu. Nah, nasibnya mungkin Buddha di sini jadi tukang pulang pada. Nasibnya mungkin kalau baca di sini itu nasib. Kalau nasab tetap sama pada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi satu nasab begitu dipertil-pertil beda nasib. Ada yang nasibnya ngajar, ada yang nasibnya mendengarkan, ada nasibnya di MC, ada nasibnya yang hanya sami'na wa ata'na. Itu semua tanpa pilih kasih, Allah kasih pokoknya. Nah, terus Ar-Rahimi sifatnya Allah yang Maha Penyayang kepada hambanya yang mukmin, yang Islam, yang selamat di khusus di akhirat nanti. Tuh ada perbedaannya. Kalau Ar-Rahman sifat Allah Maha Pengasih di dunia, tapi Ar-Rahim di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalaupun di dunia orang Cina, orang
Jepang, terus Korea dan seterusnya dia. Itu semua dikasih kaya di dunia. Termasuk orang Depok juga dikasih kaya semua. Allah kasih. Tinggal kitanya mau nggak mencari rezeki, semangat usaha, mau jadi sukses, jangan duduk baik, usaha. Pengen jadi orang sukses, jadi orang kaya, usaha. Karena Allah sudah menyediakan di muka bumi ini rezeki, hamparkan untuk hambanya. Silakan cari. Orang Islam boleh kaya, orang Islam boleh jadi miliarder, boleh semuanya. Allah maha ngasih tanpa pilih kasih. Siapa yang semangat akan dapat, siapa yang malas akan ambles. Nah itu. Jadi kita tinggal gantung kitanya. Kalau hadis tadinya innamal a'malu binniyat, tergantung kita amal niatnya mau kemana. Mau jadi orang ahli ibadah, niatkan ibadah kepada Allah. Mau jadi pengusaha, niatkan usaha kepada Allah. Itu semuanya. Innamal a'malu binniyat. Nah, terus abtadiul imla bismidzatil aliyah. Aku memulai menulis kisah Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan menyebut nama Allah, sifat Allah, asma Allah, zat yang mulia. Ada berapa sifat Allah? Asma Allah ada 99, bukan itu ribuan, itu yang tertera. Itu ya Asmaul Husna. Nah, salah satu antaranya Al-Aliyah, Allah yang maha mulia, mulia segala-galanya. Allah mulia, zatnya mulia, ciptaannya mulia, pemberiannya mulia, segala-galanya. Maka di sini pengarang kitab atau penulis ini abtadiul imla bismidzatil aliyah. Aku memulai menulis kisah Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan menyebut asma Allah, zat yang maha mulia. Kalau udah kata maha, nggak ada bisa yang lain. Kalau udah maha berarti Allah maha segala-galanya, maha kuat, maha kaya, maha bijaksana, maha apalagi, dan seterusnya maha. Nah, bedanya makhluk dengan khalik. Kalau Allah menciptakan makhluknya, ada tidur, ada melek, ada makan dan sebagainya. Sementara khalik yang menciptakan nggak pernah tidur, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang menciptakan kita enggak pernah tidur, apalagi ngantuk. Tidurnya kagak. Jadi kalau ngantuk, kalau tidur berarti bukan Allah, bukan Khalik, berarti makhluk. Berarti kita ini makhluk. Khalik Allah yang menciptakannya, maka Allah tidak pernah tidur sedikit pun, enggak ngantuk pun, apalagi tidur enggak. Jadi la ta'khudhu sinatun wala naum. Nah, kalau makhluknya banyak tidurnya, banyak apalagi, banyak capeknya dan seterusnya. Nah, ada orang ingin menguji keimanan seseorang, ingin membuktikan Allah katanya enggak tidur. Dengan tadi ayat itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini mencoba manusia ingin mengalahkan ciptaannya itu dengan Allah, enggak mampu. Dah, sekarang kalau ente ingin membuktikan bahwa Allah tidak tidur, sekarang pegang dah. Botol 24 jam gini aja. Ini makhluk nih, lama-lama ngantuk. Yang nggak jauh beda, mereka SPM itu berarti makhluknya ngantuk itu. Kalau Allah demikian berarti bukan Allah, berarti makhluk. Nah, jadi kalau sampai ingin menguji keimanan, sejauh mana iman kita, itu aja. Kalau Allah nggak tidur, manusia coba nggak tidur, coba tinggal jangan lama-lama, setengah jam aja di sholawat. Allahumma sholli. Rasain nggak begitu? Yang kata-kata habis subuh dah, imamnya berbeda, jamaahnya busuk. Ya nggak siapa, ini kan makhluk namanya.
walidain astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Banget sebelahnya itu ngantuk. Nah ini jadi al-aliyah sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia segalanya. Jadi kita nggak bisa nentang kekuasaan Allah. Dia uji gitu aja gak mampu. Pegang botol 24 jam. Jangan 24 jam lah, 1 jam kalau di tengah malam melek coba terusin. Pasti kita ngantuk, pasti kita tidur. Apalagi begitu habis sholat tahajud malam sampai dia bantal, kita assalamualaikum, tidur lagi. Iya, itu saya. Yang penting minimal ngamalin walaupun 1 salam. Jadi jangan tinggalin itu tahajud walaupun 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Bagian yang witirnya 1 salam 1 rakaat, 1 rakaat sekarang dah. Usolli sunnah witir rakaatnya Allahu Akbar. Kadang jam 4 sampai subuh. Yang penting jangan ninggalin. Insyaallah Allah angkat derajatnya kepada hambanya. Karena masih mau mengamalkan kalau pada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasul itu kalau sholat tahajud kan wajib. Buat umatnya sunnah. Hikmah yang dibahas, kurban buat Nabi wajib, buat umatnya sunnah. Sholat tahajud buat Nabi wajib, buat umatnya sunnah. Sholat duha buat Nabi wajib, buat umatnya sunnah. Jadi kita untuk masih bersunahan. Cuman ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Mana? Setelah dohor, sesudah dohor. Itu kalau muakkad Allah Nabi gak pernah ninggalin. Aisyah tadi sholat 2 rakaat sebelum sholat Isya namanya muakkad. Tuh, Nabi gak pernah ninggalin. Ada yang tambahin namanya ghair muakkad. Dan kita kalau kita laksanain namanya sunnah muakkad. Sesudah Isya begitu salat wirid kita melaksanakan sunnah 2 rakaat namanya sunnah muakkad. Nah, Nabi gak pernah ninggalin. Dan kembali lagi, jadi sifat Allah al-aliyah yang maha mulia, yang maha tinggi, maha segala-galanya. Dan kalau kita maha udah gak ada bisa ngalahin. Terus yang kedua, mustatirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ini saya suaranya enak, kalau suaranya lebih enak lagi mantap dah. Suaranya enak. Pak Suh, enak deh. Bang Aris, suaranya enak nih. Suaranya pals. Pak Umar, suaranya enak ya. Pokoknya nanti suara ada, padahal suara ada. Ya, pas-pasnya suaranya Pak Amin mah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Nah, ya Pak Budi ya. Silakan. Ya, silakan. Dengan harap mustadirran, dengan harapan selalu memperoleh curahan berkah dan nikmatnya atas apa yang telah saya peroleh. Kalau kita mengharapkan selalu memperoleh curahan berkah, siapapun kita mengharapkan keberkahannya hidup di dunia ini. Orang mencari rezeki halal, terus berkah. Setelah berkah, di situ ada thayyiban. Doanya gimana ya? Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Jadi mencari rezeki keberkahan di sini mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Dengan harapan selalu memperoleh curahan berkah. Jadi kita sedang mengharapkan curahan berkah. Kalau kita baca berjanji, kita semua sedang mengharapkan keberkahan dan nikmatnya. Berkah, nikmat. Tadi di atas al jannatu wa na'imuha, dan kenikmatannya. Udah berkah, nikmat lagi. Jadi kalau diurut, kita mencari rezeki yang halal. Setelah halal, berkah. Setelah berkah, nikmat. Kira-kira mendapat semua enggak? Ada mencari rezeki halal, berkah habis dulu. Rezeki dapat halal, tapi habis dulu berkah namanya kurang. Nah, dapatnya enggak banyak, tapi awet, anteng, tenang, ayam dah gitu. Itu berkah. Ziyadatul khair. Nama berkah? Ziyadatul khair, menambah kebaikan. Walaupun dapatnya pas pesantren kok berkah, enak, enggak gerungsungan.
enggak kekurangan keberkahan, ziyadatul khair. Terus halalan keberkahan. Terus tadi apa terakhir? Nikmat. Udah nikmat, masya Allah. Apapun yang kita miliki, walaupun makan dengan garam, dengan cabai, udah nikmat aja. Halal berkah, nikmat. Halal berkah, cuman makanannya bukan harus ada, nggak enak banget, kurang nikmat berarti. Mungkin lagi sakit, sariawan dan sebagainya. Nah di sini mustabiran faidal barakati ala ma analu aula, dengan harapan selalu memperoleh curahan berkah dan nikmatnya atas apa yang telah saya perolehannya yang kita dapati di malam kita ngaji, di malam kita ngadain Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah. Aku memuji kepadanya, bersiapa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian. Jadi kita pujinya seindah-indahnya. Kalau yang berdiri mahal qiyam ada anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nuri dan seterusnya. Itu kata muji se-nya melebihi apa itu muji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus aku memuji kepadanya dengan pujian yang sumber-sumbernya sangat mudah dan enak. Gak ada yang namanya muji celah jelek dan gak ada. Sumbernya enak dibacanya, enak dengarnya. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduri. Terus misla husni ma ra'aina qattu ya jadal. Emang belum dibaca ya Pak Usman nih. Ini kudu dibaca juga. Jadi nanti si Kudurul ya bisa, berjanji juga bisa. Kenapa? Ingat dulu Pak Coka almarhum. Ya masih ingat ada keluarganya Pak Coka. Nah itu Pak Coka Abbas pinter baca ginian. Dulu zaman Pak Coka, siapa lagi? Yang orang dulu Pak Husin ya, yang gak ada giginya. Nah itu. Jadi ternyata kalau kita gali lagi, nah ini rindu kepada jamaah sekarang, rindu baca berjanji. Yuk kita kabar kita baca berjanji. Mungkin minggu depan, malam Kamis depan ya. Nah, nanti ini sekedar hanya dalam rangka memberi semangat. Oh ternyata begitu. Kita duduknya, kita dengarnya, kita memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin dipuji, semakin indah, semakin indah. Gak ada orang yang dipuji gak indah, semuanya pasti indah. Memuji pada hambanya namanya puji kodim, puji hadis al hadis. Banyak kita memuji kepada Pak Jatika, alhamdulillah Pak Jatika usahanya lancar, terus dipuji. Balikannya apa? Alhamdulillah Pak Amin, habis belanja tadi banyak banget, lumayan dagangnya. Itu namanya puji hadis al hadis. Memuji semakin tinggi, makin bagus. Gitu. Ya. Mumtadiyam minasyukril jamili maqaya, merupakan orang yang berkendaraan yang syukur yang indah berbentuknya. Jadi kalau kita memuji itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujiannya macam-macam. Kalau kita baca namanya di sini ada Muhammad Asraful. Nah, ini kalau kita mau baca Muhammadun asraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami, dan seterusnya. Itu pujian begitu mewah, begitu lebar di Burdah al-Burdah. Muhammadun asraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami, dan seterusnya. Itu memuji kepada Nabi Muhammad sampai Muhammad yauma ba'atsin nasi syafi'an. Nabi Muhammad itu nanti kita mujinya yauma ba'atsin nasi, orang dibangkitkan kepada Allah kalau di pada masyar mengharapkan syafaatnya. Muhammadun yauma ba'atsin nas syafi'an. Itu banyak kita muji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memuji jangan tanggung, jangan sebaliknya mencela Nabi, mencela sebagainya. Itu orang nggak tahu akhlak, nggak tahu etika.
Nabi Muhammad menyelamatkan minaz zulumati ila nur. Zaman jahiliyah begitu dahsyatnya, begitu Rasulullah hadir jadi terang, hukum jelas, memuliakan seorang wanita dan seterusnya gara-gara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh syukurnya, kita memuji kepada makhluk yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Karena saya suaranya pas-pasan, udah baca apa adanya dia. Iya, ya saya cemburu kalau ada orang suaranya enak, pengen kayak begitu. Benar cemburu saya. Suaranya panas, kering, kenceng, melengking. Suaranya Pak Jatika datang. Kalau Gunawan menggelegar itu, jadi masih punya intonasi. Kalau Pak sederhana aja dah, standar aja. Gitu. Nah sini wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah, dan aku mohon tambahnya selawat dan salam untuk nur Nabi Muhammad yang bersifat dahulu dan permulaan. Memuji dari awal sampai akhir gak ada habis-habisnya. Kalau kita memuji dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Nabi Muhammad perlu dipuji, perlu disanjung, karena beliau adalah makhluk dengan Allah yang benar-benar akhir zaman, Nabi akhir zaman. Begitu saja tentang masalah kajian berjanji. Kalau kita dibahas itu lebih benar lagi, ada namanya Uquluddin Madari Sumud, kitabnya terjemah penjabaran tentang masalah berjanji. Nah ini mudah-mudahan walaupun yang terjemah, mudah-mudahan kita tidak melenceng dari apa yang dibaca tadi. Nah, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang belum paham atau caranya gimana, nanti kita bisa dipadukan melalui bahasa Rasulullah. Apa kita baca, setelah baca kita diartikan dikit-dikit. Nah ini Pak Abdurrahman mungkin ada suaranya enak. Cara tesnya gampang, surah adzan ada suaranya. Kalau banyak 17 Agustus ada lomba adzan, 1 Muharram pun ada lomba adzan, menghasilkan 4 anak untuk menjadi muadzin. 30 anak, begitu banyak adzan macam-macam. Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juri ketawa aja. Dia punya namanya anak, ada sedapatnya aja. Begitu ada 4 yang bagus, nah ini suaranya bagus, bisa memahami lagu-lagunya dan makhluknya begitu. Nah tinggal sini, yuk kita lomba ada tua-tua, gak apa-apa. Ada Pak Suroso, itu udah terkenal. Kalau suku suaranya Pak Suroso nggak ada nih. Tinggal lomba ada, nanti suaranya bagus yang mana, yuk kita baca berjanji. Gitu, jadi ternyata semua juga mendukung. Emang dari Pak Amir suaranya pas-pas aja, begini aja apa adanya, gak memaksain diri. Tapi kalau ada orang yang suaranya bagus, saya ikut cemburu Pak. Saya pengen kayak begitu. Caranya gimana? Emang banyak. 1, gak boleh merokok. Yang kedua, jangan ngopi. Yang ketiga, jangan makan pisang Ambon, timun. Itu makanan kita semua. Iya, kalau kita pengen suara yang bagus, menjaga suara yang bagus, itu banyak makanannya, nggak boleh goreng-gorengan, kentang direbus, telur direbus, lah sedianya bakwan, tahu goreng, kopi. Ya, mas-mas ada suaranya dah. Itu semua tinggal tergantung kita. Minimal mas punya suara. Mau enak-enak yang nanti kita bacanya benar dah, insyaallah. Dah silakan dah, ini nanti Pak Usman sebagai ketua DKM solusinya gimana? Mau baca kita muter atau kita bagaimana caranya? Silakan, mari kita coba dulu. Hanya menjelaskan atau meluruskan ini bagi yang bisa baca, tapi yang nggak bisa baca jangan minder. Terkadang begini aja gak ada yang ngaji. Datang aja ngaji mah, datang aja samina waqala udah selesai. Nah yang bisa ya tinggal kemudian banyak Pak Nasrullah, Pak Jatika, Pak Usman, saya, anak yang lainnya silakan yang lain dengerin.
Kalaupun kita baca, tinggal liatin aja. Contoh tadi bacanya yang saya pahami, begitu umpamanya Pak Amil baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Abtami'ul imla'a bismiddatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awla wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'igatun hadiyah mumtadiyan minasyukril jamili madaya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bittaqaddum wal awwaliyah al-muntaqil fil ghiraril karimati wal jibah dan seterusnya. Mungkin dengan waktu jadi bareng-bareng nanti baru diartiin itu. Jadi jangan merasa minder. Ya seperti biasa kita kayak kemarin ngaji kita pasal kurban, kan? Ternyata ya yang bawa ya kagak ya bapak nggak mau biarin aja. Namanya juga ngaji. Iya. Udah dipegang kopiin. Pegang masing-masing, gak ada lupa, biarin aja. Kita baca-baca aja gitu. Jadi yang ngerasa gak enak, nanti suruh baca, enggak. Saya gak menekan. Dari dulu suruh baca enggak. Dan saya ngaji kepada kiai itu, datang yang ngaji udah, enggak suruh baca apa udah. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak akan merubah secara biasa. Cuma ini kan namanya program peningkatan pengetahuan dan sejarah Nabi melalui bacaan berjanji, begitu. Paham ya? Barangkali ada yang belum paham, ada usulan barangkali silakan ada usulan. Dari Habib Muhammad bin Hud al-Haddad 1998. Ini tentang masalah iblis. Iblis punya kantor, punya menteri, punya jin, dan itu kerjaannya suruh menggoda rumah tangga biar hancur, orang suruh bertengkar dan sebagainya. Sina pengen menyampaikan itu waktunya. Jadi saya dapat ijazah dari Habib Muhammad bin Hud bin Husain al-Haddad. Satu aja nih saya bacain. Iblis bukan bapak moyang jin, akan tapi iblis adalah manusia adalah moyangnya setan, laknatullah. Jadi bukan jin, iblis tuh. Iblis adalah moyang setan, laknatullah. Nah, kerajaan iblis, laknatullah, ia punya sangat besar. Iblis punya menteri, iblis punya pemerintah dan punya kantor yang besar. Iblis mempunyai wakil-wakil. 5 diantaranya yang kaum muslim wajib mengetahuinya, wajib diwaspadai. 1. Menurut kalangan jin bernama Sabar, bukan sobar, Sabar. Dia selalu mendatangi orang yang sedang keluh kesah, mendatangi seorang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah, baik kematian anaknya atau orang tuanya atau kerabatnya dan yang lainnya. Kemudian dia melancarkan bisikannya dan menyatakan permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan melalui mulutnya. Orang yang tertimpa musibah itu keluh kesah dan caci maki terhadap ketentuan Allah. Jadi artinya gini, kena musibah, mesti kita sabar, banyak istighfar mengampuni Allah. Jin itu setan tadi udah kamu keluh kesah, nangis, meraung-raung, Allah gak adil, Allah gak bijaksana, begitu tuh. Itu ada yang masukin namanya jin, setan. Di sini tapi saya nggak terlalu banyak. Ini ada 5 yang perlu diwaspadai. Sebenarnya banyak, cuman ini yang tertera dalam kitab Nasm Ibad. Jadi dapat di sini ketemu ini dari tahun 98 baru keluar. Dan nanti rumah tangga juga begitu, rumah tangga traktor sebagainya. Awas hati-hati dengan setan tadi. Itu merusak rumah tangga. Apalagi sekarang zamannya corona, banyak maaf pasti di pengadilan banyak perceraian gara-gara corona. Jinnya sampai masuk. Dan hari ini lagi nanganin orang sampai hapus ya. Jangan di jam 9 mau ada bukan sidang ya, katanya menyatukan yang bercerai-berai supaya balik mediasi. Apa sih? Mediasi. Itu ya, Mediasi biar rujuk. kalau saya kan
makanya kalau ada rumah tangga yang sedang ini, dia duduk bareng, mediasi, lebih baik kita islah aja. Apalagi usia udah 50-60 tahun. Emang kita mau sehat aja, emang kita mau gagah aja. Kalau udah umur 50 tahun kayak Pak Eta berapa punya? Masih ada lagi? Ya mungkin umur 25, 30, 40 masih, ya umur 60 tahun masih ribut baik. Yuk kita sadar, itu hati-hati ada situ setan namanya. Dan sini namanya gasing. Gimana? Bilang nama-nama setan. Iya ini. Ada. Mana jauh bawah? Berarti nyambung ya? Nah itu hati-hati dengan setan tadi. Urusan rumah tangga, orang duduk gini bisikin, udah tidak ambil ngaji nanti kering. Hati-hati loh. Ada setan begitu. Hati-hati. Jadi ini saya dapat dari Habib Muhammad bin Hud bin Husain Al-Haddad. Ternyata di sini juga ada. Memang ada 9, tapi ini yang tolanya katanya. Gitu aja. Silakan ada yang lain ya, silakan. Jadi Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala. Iya, nanti tinggal diserasikan aja mau dari mana. Nah, ini kan Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau berjanji, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussuhu bil fadilah, dan seterusnya. Kalau di situ turun lain lagi. Jadi kita variasi aja. Kalau ini berjanji, emang lebih dahulu itu. Dan orang-orang saya juga di kampung juga begitu, termasuk di Makassar, termasuk yang di Palu juga makanya berjanji. Ada berjanji juga. Nah nanti itu tugasnya kalau ada acara. Ya, itu namanya ada pelajaran dulu Pak Amir. Iya. Namanya pelajaran nikah akekahan. Udah. Gak pakai dah. Maka baca berjanji. Yang ini baca ini, yang ini baca ini, nanti yang doa ini begitu. Emang kudu begitu. Benar. Ya. Benar. Itu semua dalam rangka mengayakan ilmu pengetahuan dari masalah takdim ini berkembang begitu indahnya. Jangan kalah dengan ibu kok. Biar bagaimanapun itu Pak, ibu mau kalah kita. Hebat ya. Iya. Semua bisa. Ibu bisa semuanya. Dari solawatannya, Sallallahu. Ini kan yang solawatannya Arab James Tadi apa tuh? Sallallahu. Ada nggak ada orang perempuan begitu saya ke Rawagen sana di paling ujung perbatasan Rawagen ini sana Ratu Jaya ujung di musola. Ibu itu hafal banget sholawatnya menjadi Mustafa dari saya. Saya sendiri galung nggak hafal dia mah enak banget. Bapak-bapak nggak hafal mungkin sholawatnya. Ada yang hafal? Tapi nggak kalah bapak-bapak. Nah ini namanya pengayaan dalam pengajian. Kita cemburu aku boleh. Cemburu kayak begitu boleh sama ibu. Wah ibu bisa begini. Kita juga harus bisa. Iya. Mau belakang berarti kita bisa juga aja dah. Insya Allah. Ya, silakan dah. Yang lain barangkali. Coba nanti yang ngatur mungkin Pak Usman atau Pak Nasrul kan? Itu yang ngatur. Iya. Bacanya ini bacanya. Bang Mawi, bagian apa doa? Oh, doa paling bisa Pak. Bagi baca doa ini. Baca doa ya di doa. Coba pilih. Kaki yang betul begini tuh. Tapi kalau coba kan juga sana kan niatnya kan mustaqbilal kiblat menghadap kiblat, bukan hanya hati tapi anggota yang nyata. Coba dah kalau sampai mau lihat sholat atau yang lainnya 90%. Misalnya baru taruh sekarang berhasil kita serang aja. Jadi kalau kita benar-benar mustaqbil berarti ya begini. Sama ini Pak, sajadah, batasan ini. Oh iya.
Ini haknya orang yang sholat ya. Kita udah dikasih gini nih batas. Ada begini. Itu namanya serakah orang. Dalam sholat aja artinya tadi baru serakah. Sholat aja serakah. Ini lagi ini apa? Maaf, tidak menyinggung maaf. Ini etika dalam sholat. Ini kan minta afiat, minta sehat. Yang sakit dibayangkan. Belum sampai situ. Obatnya sebenarnya ada di sholat. Nah, satu lagi, kalau dulu untuk ngilangin kolesterol. Maaf ya, maaf. Kalau biasa cuma gini doang nih. Nah, gini doang. Tapi kalau untuk ngilangin kolesterol gini nih. Pelan-pelan. Tapi jangan sholat isya ya, waktu langsung ada aja deh. Robi firli wa bayangin yang lagi sakit hilang tadinya di kolesterol. Nah yang pinggang terus saya sudah praktek sama kiai ini begini terus sujudnya terus kalau ini belum merasa terus terusin terus masa ketarik semua ternyata itu manfaatnya kita kalau mau praktek sholat obat ada sholat juga. Nah ngobrol sama Bang Tiba sebenarnya melalui itu Wil, nah, kalau dia bahasanya tahu, Wil, kok berarti sholat aku? Enggak, lihatnya enak aja, ditanya terus semua. Nah saya memang ngikutin. Oh gitu. Kalau kata Pak Tiba 99% ini ya, sedirinya. Nah tadi masalah garis itu namanya orang maaf ya bukan kita ada serakah. Tempat ibadah ada masing-masing garisnya, ada yang mundur, yang garis sana sama Pak. Kalau udah ngaji satu ini, Nah ya, serasi gitu ya. nah iya. Udah ngaji nggak terus lurus jadi. Emang ini kan belum dibongkar, artinya saling meluruskan masalah ibadah. Semuanya udah bagus, yang lebih bagus lagi gimana? Ada caranya begitu, lurusin. Ya saya juga belajar nggak sembarangan. Itu melalui kiai, oh itu rahasia saya, tinggal terus. Kalau lagi ruku itu kan ada yang sakit, dilengkungin. Nanti deh banyak dari masa sholat tak aja untuk lambung. Jadi sebelum takbir, itu lambung kuat. Ada kan? Allah Akbar. Dia teratur. Banyak kan? Udah. Ini udah tak 9. Mohon maaf nanti besok kapan kita bahas itu masalah sholat. Kalau ibadah supaya sehat lahir batin. Al-Fatihah. waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana karamna bi annana karamna wa annana asrafna فاكتب علينا التوبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلك وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.